السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas betapa orang-orang kafir saja tahu, faham tentang ajaran Islam. Kapan? Di zaman Nabi, di zaman sahabat tabi'in. Hari ini sebaliknya, seorang muslim dari lahir salat berjamaah, sudah pergi haji, umrah berkali-kali, tapi dia tidak tahu kalau membaca Sadaqallahul Adzim, selesai baca Al-Quran, ini bukan ajaran Nabi SAW. Dia tidak tahu, pikirannya itu ajaran Islam. Dia tidak tahu kalau Rasul dan para sahabat sebelum salat, sebelum wudu, tidak pernah baca usalli nawaitu. Dia tidak tahu bahwa Islam tidak pernah mengajarkan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Dia tidak tahu. Taunya itu ajaran Islam. Bahkan dia tidak tahu kalau sifat 20 itu, ini mudah masalah akidah, kan? Masalah tauhid, masalah terbesar, masalah Allah. Ilmu tentang Allah adalah ilmu terbesar, karena Allah Maha Besar. Karena Allah Maha Besar, ilmu terbesar di muka bumi ini adalah ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah salah. Kapan Rasulullah membatasi sifat Allah itu ada 20? Tidak ada. Ini contoh-contoh betapa kaum muslimin saja tidak faham terhadap ajaran Islam. Hari itu terbalik. Seorang kafir, Abu Sufyan, musuh besar Nabi SAW, tahu tentang ajaran Islam. Ya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini ajaran Nabi ditirukan oleh Abu Sufyan yang kafir. Sembahlah Allah satu-satunya, jangan menyekutukan Allah dengan satu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apapun yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Kita malah kebalik, seolah kalau bicara nenek moyang sudah dalil. Ini leluhur kita, ini peninggalan nenek moyang kita, ini kekayaan budaya kita. Leluhur-leluhur kita meninggalkan ini semua. Oleh Nabi disuruh buang. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apapun yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah. Ini akhlaknya. Dia juga, Rasulullah juga menyuruh salat, berbuat kebenaran, jujur, memaafkan, tidak minta-minta, dan menyambung silaturahim. Ya, lengkap di sini. Dari mulai akidah, manhaj,
ibadah, akhlak. Terucap oleh Abu Sufyan yang masih kafir itu dalam satu kalimat, meniru mencontoh Nabi SAW, padahal dia kafir. Ya, kita lanjutkan 57. Atau hadis keempat dari bab as-sirqah. An Abi Thabit, dari Abu Thabit, wakila Abi Sa'id, wakila Abil Walid. Ada yang bilang Abu Thabit, ada yang bilang Abu Sa'id, ada yang bilang Abul Walid. Satu orang. Nah, dari sini kita tahu bahwa satu orang berkunyah 2, 3 tidak masalah. Disinilah kesalahan Ibnu Hazm mendhaifkan hadis larangan musik. Beliau mengatakan dhaif, hadis larangan musik dhaif. Kenapa? Karena ada sanadnya, ada seseorang yang kunyahnya 2. Kunyahnya 2. Padahal ini kunyah 3, tidak masalah. Ya. Dan sedikit kita bahas waktu itu tentang pendhaifan beliau terhadap hadis tidak dianggap sama sekali. Kenapa? Karena Ibnu Hazm ini ahli fikih luar biasa, tapi bukan ahli hadis. Bukan ahli hadis. Maka ucapan beliau tentang hadis tidak menjadi pegangan. Beda kalau yang bicara itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekh Al-Albani, ya, itu jadi pegangan. Karena Ibnu Hazm bukan ahlul hadis, maka tidak menjadi pegangan. Maka kita berpegang kepada ulama-ulama ahlul hadis bahwa hadis pengharaman musik sahih. Namanya adalah Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf wa huwa Badriyun. Dia adalah Badri, yang maksud ikut perang Badar. Nah, sahabat yang ikut perang Badar nggak main-main. Istilah kita bukan orang sembarangan. Oleh karena itu ada seorang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, itu mengkhianati Nabi SAW, membocorkan rencana Nabi mau mengirimkan pasukan ke Makkah. Dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini dengan mengirimkan surat, lalu ketahuan, lalu ditangkap, lalu Umar mau memenggal lehernya. Hukuman pengkhianat yang paling tepat kan dibunuh. Izinkan aku memenggal lehernya wahai Nabi. Kata Nabi, jangan. Dia ikut perang Badar. Karena orang yang ikut perang Badar dosanya dijamin ampun, walaupun dia berdosa besar mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada alasannya. Dia mengkhianati, membocorkan rahasia Nabi, mau mengirimkan pasukan ke Makkah, itu punya alasan. Akhirnya dilepaskan, diampuni. Allah saja mengampuni, ya. Inilah keutamaan para sahabat itu kan berjenjang, ya. Dari mulai 4, 10, kemudian 313. 4 siapa? 4 siapa? Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. 10 siapa? Iya, yang 4 tersebut ditambah 6, 10 orang yang dijamin masuk surga. 313
yang ikut perang Badar. Kemudian yang ikut Bai'atul Aqabah dan seterusnya. Nah, Sahal bin Hunayf ini Badri, ikut perang Badar. Dia mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bisidqin, barang siapa yang memohon syahadah. Apa syahadah yang dimaksud? Iya, mati syahid. Mati syahid. Barang siapa yang memohon kepada Allah supaya mati syahid, ya Allah, matikan aku dalam keadaan mati syahid. Itu. Ya Allah, tidak apa-apa aku mati ususku keluar, kepalaku terlepas dari badanku, gak apa-apa, asal dalam keadaan syahid. Bisidqin, serius, benar-benar, bukan asal-asalan basa-basi. Matikan aku dalam keadaan syahid ya Allah, udah habis itu hilang. Tapi betul-betul, artinya dia siap mati dalam keadaan usus terburai, mati dalam keadaan lehernya putus, mati dalam keadaan badannya hancur karena kena bom. Yang penting syahid. Serius. Karena berdoa itu bertingkat-tingkat. Ada orang berdoa memohon kepada Allah seolah dia tidak minta, hanya mulutnya saja umat kami meminta sesuatu, hatinya kemana-mana. Ada yang betul-betul merengek, merintih, memohon. Yang akan dikabulkan oleh Allah yang mana? Yang kedua ini, betul-betul memohon, betul-betul merintih, betul-betul merengek. Ya. Nah, barang siapa yang betul-betul merengek, memohon serius kepada Allah, minta dimatikan dalam keadaan syahid, ballaghahullahu manazil syuhada, pasti Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid. Kedudukan orang yang mati syahid pasti, walaupun wa immata ala firashihi, walaupun ternyata akhirnya dia mati di atas tempat tidur. Mati syahid tentu di medan perang, atau enggak tenggelam, atau enggak kebakar, kalau enggak sahibul hadam, tertimpa, bisa juga tabrakan, atau terkena ta'un, atau mabtun, sakit karena penyakit yang ada di perut, atau dalam keadaan melahirkan anak nufasa. Ada beberapa kriteria mati syahid kan? Ini tidak, ta'un enggak, mabtun enggak, tertimpa enggak, artinya mati biasa di atas tempat tidur, tapi dicatat oleh Allah dia syahid. Kenapa? Karena dia betul-betul memohon kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan syahid. Oleh karena itu, ketika antum meminta sebuah kebaikan kepada Allah, bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah, bisa bangun masjid, bisa menyantuni ratusan fakir miskin, antum betul-betul memohon, berikanlah kesempatan kepadaku ya Allah membantu sekian ratus anak-anak yatim misalnya, betul-betul nggak kesampaian.
Enggak sampean boro-boro untuk anak yatim, untuk anak kita saja masih kekurangan. Bayar SPP anak kita saja sering telat, bayar kontrakan saja sering telat misalnya. Tapi dia pernah mohon seperti itu, dan permohonan itu tidak pernah hilang, keinginan itu nggak pernah hilang. Maka dia sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang menyantuni ratusan fakir miskin. Dia sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang membangun masjid, pesantren, dan seterusnya. Apa? Niat. Dan ini tidak mudah. Kalau ngomong mudah. Saya bicara di hadapan antum, seandainya saya punya uang 10 miliar, saya akan bangun 3 masjid, gampang. Saya bicara seperti itu di depan antum, gampang ya. Tapi bicara di depan Allah dengan hati saya sulit ya. Yang ada, kalau saya punya 5 miliar, saya beli mobil bagus, saya bangun rumah saya nikah lagi misalnya, saya akan beli perusahaan. Itu yang ada di hati. Yang mengatakan saya akan bangun masjid, saya akan bangun pesantren, saya akan santuni ratusan fakir miskin, itu jarang. Oh, antum bisa, luar biasa, dan diberi pahala walaupun tidak kesampaian. Ini mati syahid ini sekedar contoh. Mati syahid di sini sekedar contoh, karena mati syahid kan luar biasa kan, harus jihad dulu. Tidak bisa kita usahanya gimana? Saya mau mati syahid, nggak bisa. Gimana caranya? Panggilan jihad tidak ada, apalagi sekarang ini. Masa kita mau nyemplung ke air supaya mati? Ya malah dosa. Masa kita dekat-dekat ke api ketika kebakaran supaya mati syahid? Malah dosa. Nggak bisa. Mati syahid nggak bisa diusahakan ya. Tapi kita pingin, betul-betul pingin. Bisidqin ballaghahullahu manazil syuhada wa immata ala firashihi. Pasti Allah akan matikan kita dalam keadaan syahid, walaupun kita mati di atas tempat tidur. Ini betapa murahnya Allah, betapa murahnya Allah, murah sekali. Allah memberikan pahala itu betul-betul murah, tidak ada pelit-pelitnya, tidak ada bakhil-bakhilnya. Allah memberikan pahala itu, baru berniat sudah diberi pahala. Begitu juga keburukan, pernah kita bahas 4 orang gitu ya. Berbuat kebaikan berpahala. Yang kedua, tidak berbuat kebaikan tapi dia menginginkan seperti orang pertama, pahalanya sama. Yang ketiga, berbuat keburukan, berzina, minum khamr, berjudi, mencuri, segala kemaksiatannya, dosa besar. Yang keempat, tidak berbuat kemaksiatan tapi dia ingin seperti orang yang ketiga. Seandainya aku kaya seperti dia, beruang seperti dia, aku akan lakukan seperti dia, berzina, minum khamr, berjudi. Maka orang ketiga dan keempat ini sama-sama berdosa. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai kita bercita-cita melakukan keburukan. Ya, rawahu Muslim. Di sini sahih riwayat Imam Muslim. Hanya ada 3 fawaid dari hadis ini. Yang pertama, sidqul qulubi sababun libulugil matlub. Hati yang benar, niat yang benar, ini menjadi sebab tercapainya tujuan. Tapi benar, jujur, betul-betul menginginkan mati syahid, betul-betul menginginkan masjid itu berdiri,
betul-betul menginginkan pesantren itu jadi. Sudah hampir 10 tahun nggak jadi-jadi, mandek. Nah, antum menginginkan supaya cepat jadi. Seandainya, ya Allah, seandainya saya kaya, seandainya saya punya uang 5 miliar, jadi pesantren ini, masjid ini. Sampai mati antum tidak pernah punya uang 5 miliar, antum sudah dapat pahala. Saya lihat itu tidak hilang. Dan satu ketika Allah akan uji. Satu ketika Allah akan uji. Allah uji antum dapat uang tidak terduga-duga 50 juta. Benar enggak? Atau tentu sudah tahu, Allah Maha tahu kan? Allah ingin menunjukkan aja kepada para malaikat, benar enggak ini niatnya? Malaikat kan tidak tahu hal yang gaib, Allah tahu. Begitu antum dapat uang 50 juta tidak disangka-sangka, antum langsung serahkan ke panitia. Antum langsung serahkan ke panitia. Karena antum ingin masjid itu, pesantren itu cepat jadi. Lulus ujian, berarti benar. Tidak tertutup kemungkinan Allah kasih lagi tidak terduga-duga 100 juta. Allah kasih lagi tidak diduga-duga 500 juta, bisa. Beda antum begitu dapat uang tidak terduga-duga 50 juta warisan kan, malah ganti motor, malah ganti mobil. Nggak ingat itu, nggak ingat kemarin-kemarin ingin supaya masjidnya jadi. Allah Maha tahu. Nah, maka kita lihat para ulama kita, terutama Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin ini yang sedang kita bahas ini, luar biasa. Hampir semua ulama yang mensyarahkan kitab beliau mengatakan insyaallah beliau ikhlas. Insyaallah beliau ikhlas dalam menulis kitab Riyadhus Shalihin. Ada ciri-ciri ikhlas itu apa? Mendapatkan hasil. Tentu beliau dan seluruh ulama yang menulis kitab ingin supaya kitabnya dibaca oleh ribuan orang, jutaan orang, kalau perlu miliaran orang. Apakah semua ulama yang menulis kitabnya dibaca oleh ribuan jutaan orang? Tidak. Tidak. Yang dibaca oleh jutaan, mungkin ratusan juta, mungkin miliaran manusia. Salah satunya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Hampir tidak ada, bukan hampir ya, pasti tidak ada satupun negeri muslim yang tidak terdapat kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan negeri kafir pun ada. Insyaallah di Amerika, di Eropa, di Jepang ada kitab Riyadhus Shalihin, walaupun tentu sedikit ya. Di negeri muslim ribuan, mungkin jutaan eksemplar. Di masjid ini insyaallah pasti ada. Di masjid-masjid kitab Riyadhus Shalihin. Hampir-hampir tidak ada yang belum pernah mendengar kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Nah, pensyarah kitab Riyadhus Shalihin termasuk Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mengatakan seperti itu. Insyaallah ini karena keikhlasan beliau. Luar biasa beliau. Selain abid, beliau ikhlas. Ketika penguasa tersinggung dengan beliau karena beliau mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan keinginan penguasa, lalu penguasa mengatakan kepada para pegawainya, stop, tunjangan untuk Imam Nawawi stop. Kata para pegawainya, sudah lama beliau menolak. Sudah lama beliau menolak tunjangan dari
penguasa. Inilah kezuhudan beliau. Dan di akhir kehidupan beliau mirip-mirip Imam Bukhari, pulang kampung ke kampung kecil bernama Nawa. Maka terkenal beliau dengan Al-Imam An-Nawawi. Nama beliau kan Abu Zakaria, ya, Muhammad bin Sharaf. Wa anna man nawa syai'an min a'malil bir, maka barang siapa yang berniat melakukan sebuah kebaikan, apapun itu, berniat melakukan sebuah kebaikan, uthiba alaih, pasti diberi pahala. Niat umrah, niat haji, niat bangun masjid, niat menyantuni fakir miskin, niat mati syahid, uthiba alaih, pasti dapat pahalanya. Wa illam yaqdir alaih, walaupun dia tidak mampu melaksanakan, sampai meninggal belum pernah umrah, sampai meninggal belum pernah haji, sampai meninggal belum pernah bangun masjid, sampai meninggal belum pernah jihad, oleh Allah sudah ditulis pahala umrah, haji, jihad, bangun masjid. Misalnya bangun masjid orang-orang dapat pahala 1 juta, hadiah 1 juta. Misalnya jihad orang-orang dapat pahala 10 juta, hadiah 10 juta. Misalnya umrah dapat pahala 5 juta, hadiah 5 juta. Tidak berkurang sedikit. Kenapa? Tadi Allah itu tidak pakai hitungan, betul-betul murah sekali dalam memberikan pahala itu. Istihbabu talab syahadati wal ikhlasu fi dhalik, disukai, disunahkan memohon syahadah, mati syahid. Ini jangan salah faham dengan minta al-afiyah. Waktu itu kalau tidak salah pernah kita bahas, ya. Jadi ada 2 dalil, ada 2 hadis, ada 2 ayat, ada 2 dalil yang seolah bertentangan, tapi sebetulnya tidak. Salah satunya hadis ini. Ini bukan berarti bertentangan dengan hadis la tatamannau liqa al-adu, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Maksud ketemu musuh, perang, jihad. Seolah kan bertentangan di sini. Kita disuruh minta mati syahid, otomatis ya ketemu musuh lah, perang, jihad, supaya mati syahid. Sementara di hadis itu udah lewat, ya, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Kok jadi bertentangan? Jawabnya tidak. Itu masalah apa? Waktu. Masalah waktu. Kapan kita disuruh bercita-cita mati syahid, bercita-cita jihad? Ya sekarang ini, sekarang ini, ketika dalam keadaan seperti ini kita disuruh punya cita-cita, mudah-mudahan ada kesempatan jihad,
Mudah-mudahan saya mati syahid sekarang ini. Yang kedua, kapan kita dilarang berharap-harap ketemu musuh? La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Kapan? Kapan? Iya, ketika detik-detik mau perang. Ketika detik-detik mau berperang. Ini agak aneh. Udah detik-detik mau perang, bukannya semangat, bukannya antusias, bukannya bernafsu mau membunuh, malah jangan berharap-harap ketemu musuh. Kenapa? Karena kita disuruh berharap musuh apa? Musuh masuk Islam. Yang kita harapkan itu yang terbaik, pilihan pertama, bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga. Kan ada 3 pilihan. Yang terbaik pilihan pertama apa? Musuh masuk Islam. Kalau musuh masuk Islam, otomatis perang datang. Udah sama-sama muslim. Itu yang dimaksud. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap bertemu musuh. Ya. Jangan malah kecewa. Detik-detik menjelang peperangan begitu bernafsu, begitu antusias, ingin membuktikan, mempraktekkan selama ini latihan berbulan-bulan, latihan memanah, latihan menembak, latihan bela diri berbulan-bulan. Sekarang nih prakteknya kan senang sekali, mau praktek menggal leher, mau praktek nembak langsung musuh, senang kan, semangat. Ini enggak jadi, karena musuh masuk Islam. Lalu kecewa, nggak boleh, harus senang. Tidak boleh bernafsu ingin berperang. Bernafsu ingin berperang sekarang, berkeinginan untuk berperang, gitu ya. فَإِنَّ الْعَبْدَ يَنَالُ مَرْتَبَتَهَا إِذَا تَمَنَّاهَا بِصِدْقٍ. Karena seorang hamba itu akan mendapatkan martabat mati syahid itu, pahala mati syahid itu, kalau dia berharap, kalau dia bercita-cita. Dan sekali lagi, mati syahid ini sekedar apa? Sekedar contoh. Artinya amal-amal kebaikan lain pun seperti ini. Sama dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika engkau mati syahid, semua dosamu diampuni kecuali hutang. Hutang ini betul-betul cuma satu yang nggak diampuni, cuma hutang. Apa contoh? Jadi betul-betul yang tidak diampuni cuma satu, yaitu hutang. Apa contoh? Contoh. Hutang di situ sekedar contoh. Artinya banyak sekali, ada puluhan, mungkin belasan, mungkin ratusan dosa-dosa yang tidak diampuni walaupun dia mati syahid. Selain hutang, apa? Nipu, mencuri, menendang, memukul, membunuh, mendolimi. Bukan cuma hutang ya. Kalau cuma hutang, ya mending nyuri daripada hutang, mending rampok daripada hutang. Kan dia nggak diampuni cuma hutang. Berarti selain hutang, rampok, mencuri, korupsi diampuni, ya tentu batil ya. Ini kias mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah artinya utang aja tidak diampuni walaupun mati syahid, apalagi nipu, apalagi mencuri, apalagi korupsi, apalagi memukul, menendang, membunuh.
dosa kepada sesama manusia. Yang diampuni kalau mati syahid, seluruh dosa diampuni adalah dosa kepada Allah. Tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak haji, berzina, minum khamr, itu diampuni. Nah, tidak berdosa kepada manusia, berdosa kepada Allah. Nabi mengambil contoh yang paling ringan, hutang. Nabi tidak mengatakan kalau mati syahid seluruh dosa-dosamu diampuni kecuali mencuri. Nah, itu lebih besar. Nabi mengambil contoh yang paling rendah, berhutang. Hutang halal apa haram? Hutang haram apa halal? Halal. Nabi pernah hutang, itu tidak diampuni. Artinya tidak mentang-mentang mati syahid utang otomatis lunas. Tidak gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan qiyas. Maka kita harus paham qiyas. Yang terakhir, ikramullahi li hadhihi ummati. Allah memuliakan umat ini. Mungkin ini tidak berlaku di umat sebelum kita ya. Bani Israel, kaum Ad, kaum Samud, umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mungkin tidak ada seperti ini. Beliau menyimpulkan ikramullahi li hadhihi ummati. Allah memuliakan umat ini. Apa? Fahuwa yu'tiha biqalilin minal amal a'la darajati fil jannah. Amal yang sedikit yang dilakukan oleh umat ini diberikan ganjaran balasan oleh Allah yang tertinggi di surga. Luar biasa. Maka wajib kita bersyukur sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan satu-satunya. Ini bukan satu-satunya. Lailatul Qadar. Dohirnya umat-umat sebelum kita belum ada Lailatul Qadar. Tidak ada. Cuman ibadah satu malam ditulis sebagai ibadah selama 1000 bulan, 80 tahun lebih. Tidak ada di umat terdahulu, hanya ada di umat ini. Bahkan yang dunia, umat Nabi Musa, umat Nabi Harun, umat Nabi Yahya, Zakaria ketika berjihad lalu mendapatkan emas, perak, harta berlimpah ruah, harus dibakar, harus dimusnahkan. Hanya umat ini, umat Muhammad SAW, ketika berperang berjihad lalu mendapatkan emas, perak dan seterusnya, boleh dimanfaatkan, boleh dibagi-bagi. Dulu tidak boleh, harus dibakar. Kan pernah Nabi siapa? Yusha bin Nun. Nah, nanti setelah ini ya, insyaallah ada kisahnya ya. Dibakar. Padahal di antara yang dibakar itu ada emas sebesar kepala sapi. Tentu sapinya sapi di zaman itu, bukan sapi zaman sekarang. Kita tahu Nabi Adam, manusia pertama, dan anaknya, cucunya, cicitnya sezaman dengan beliau, tingginya berapa? Situna jira'an, 60 hasta, 60 hasta ya. Bisa 30 meter, 40 meter, luar biasa.
Kemudian semakin pendek. Zaman Nabi Musa mungkin ya nggak mungkin seperti kita kan, jauh lebih tinggi, lebih besar, mungkin 10 meter ya, mungkin 15 meter. Ya tentu hewannya disesuaikan. Allah kan maha tahu. Ini bukan kepala sapi seperti hari ini. Dibakar. Nah, umat Muhammad SAW boleh dimanfaatkan. Ada berapa masih ingat? Kekhususan Nabi Muhammad SAW dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Masih ingat ada berapa? Ada 5, ya kan? Nah, ini salah satunya ya. Ada jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas, padat, sedikit, tapi isinya luas sekali, dalam sekali. Itu tidak dimiliki oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. tidak punya. Yang punya hanya seorang Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawami'ul kalim. Apalagi tayammum. Tidak ada satupun Nabi Rasul yang memiliki syariat tayammum. Bersuci kok pakai tanah. Namanya bersuci ya pakai air. Nah, hanya umat ini yang diberi syariat beda dari nabi-nabi yang lain. Dan tanah ini suci dan sebagai tayammum tadi, dan bisa dijadikan masjid, tempat sholat. Maka dimanapun kita boleh beribadah. Ini zahirnya nabi-nabi yang terdahulu ibadah itu harus di tempat khusus. Kita tidak, dimanapun boleh sholat. Kemudian syafa'atul uzma, ini tidak dimiliki kecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Berbondong-bondong kepada Nabi Adam nggak sanggup, berbondong-bondong ke Nabi Nuh nggak sanggup, berbondong-bondong ke Nabi Ibrahim nggak sanggup, Nabi Musa, Nabi Isa tidak sanggup. Hanya beliau Muhammad SAW yang sanggup memberikan syafa'atul uzma. Satu lagi apa? Nusirtu bira'bin masirata syahri. Aku ditolong dengan rasa gentar, rasa ru'ab di hati musuh sebelum bertemu perjalanan sebulan. Nah, ini luar biasa, musuh-musuh kaum muslimin diberi rasa gentar. Ya, silakan azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.